Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya, Pendeta Joy Marolok Manulang dari Batam, Indonesia, akan menyertai Anda dalam beberapa menit di masa akan datang. Saya percaya Anda yang mengikuti program ini adalah orang yang terpilih dari antara orang yang terpilih. Anda adalah orang yang teristimewa dari antara orang yang teristimewa. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya engkau akan mengalami mujizat hari ini. Engkau akan mengalami berkat Tuhan hari ini. Mungkinkah engkau di pegunungan, di tepi pantai kah, di desa, di kota kah, dimanapun Anda berada. Tapi saya mau menyampaikan kepada Anda, Yesus Tuhan sangat mencintai Anda dan Dia menerima engkau dengan apa adanya. Dalam program-program televisi Yepta Blessing Center, dalam beberapa waktu yang lalu ada peluma yang pertama, peluma yang kedua, peluma yang ketiga, dan peluma yang keempat ini. Perhatikan para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebaiknya peluma pertama, peluma yang kedua, peluma yang ketiga Anda mengikutinya. Kita masih seputar tentang judul pelajaran kita bersama. Apa itu? Rahasia kebenaran yang sejati. Rahasia kebenaran yang sejati, kita ulang kembali. Dikatakan yang pertama adalah mengenal Tuhan yang benar. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Lalu kemudian rahasia kebahagiaan sejati nomor 2 apa itu? Mengenal jati diri dengan benar. Siapa jati diri manusia yang benar? Disebut anak Tuhan. Setelah dia percaya Tuhan yang benar, maka dia disebut anak Tuhan. Lalu pelajaran peluma yang keempat ini apa judulnya? Mengenal tujuan hidup yang benar. Saya mengulanginya. Mengenal tujuan hidup yang benar. Apa itu tujuan hidup yang benar? Dalam pelajaran ini disebutkan adalah kalau mati pasti mati masuk surga. Saya mengulanginya kembali. Kalau mati pasti mati masuk surga. Semua manusia di alam semesta ini, ada orang bermeditasi, ada orang berbuat baik, ada orang menata dirinya, segala sesuatu dibuat menjadi perfect. Apa tujuan semuanya ini? Tujuannya adalah supaya mereka ini kalau mati pasti mati masuk surga, diterima Tuhan oleh pencipta langit dan bumi, hidupnya dalam kekekalan. Dia memahami dalam hidup ini manusia hanya hidup 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada 90 tahun. Itu boleh-boleh saja. Tetapi manusia menyadari bahwa hidup kekekalannya hanya 2 saja. Di surga yang kekal atau di neraka dalam kekal. Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka pelajaran ini sangat penting. Apa itu? Kalau mati pasti mati masuk surga. Dalam pelajaran ini tidak mudah-mudahan atau tergantung sama Tuhan. Nantilah kita lihat setelah kita mati, tidak. Dalam hidup inilah kita menentukan kemanakah kita mati. Ke surgakah atau ke neraka. Di dalam Lukas 1 ayat 20 berkata, apa itu? Janganlah engkau berbahagia karena roh-roh itu takluk kepada engkau. Janganlah engkau berbahagia engkau memiliki semua asap pejat di muka bumi ini. Baik itu. Namun Yesus berkata, berbahagialah karena namamu ada terdaftar di surga. Berbahagialah kalau engkau mati, engkau pasti mati masuk surga. Yesus berkata, pasti mati masuk surga, tidak mudah-mudahan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ini kebenaran terima dengan baik. Namun kalau ini adalah kepalsuan, harap Anda tidak menerimanya. Buang saja, anggap saja program ini tidak ada. Yesus berkata dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, barang siapa yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan di surga yang kekal, maka dia dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Perhatikan, tuliskan dulu namanya. Kapankah itu? Di muka bumi. Lalu dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, tujuan iman manusia di muka bumi ini adalah keselamatan jiwa. Itulah yang diteliti oleh semua ahli-ahli dalam semesta ini. Apa itu keselamatan jiwa? Kalau mati, pasti mati masuk surga. Ada 2 tujuan hidup manusia yang benar. Jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu adalah kalau mati, pasti mati masuk surga dalam kebahagiaan selama-lamanya. Jangka pendek itu apa? Selama dalam hidup ini berbuat baik untuk sesama, bermanfaat untuk sesama. Apakah perbuatan baik yang terutama di muka bumi ini selama kita hidup bagi sesama manusia? Beritakanlah Injil kebenaran, Injil kasih karunia. Apa itu?
orang sakit disembuhkan oleh Yesus, orang berdosa diampuni oleh Yesus, yang rusak hidupnya diperbaharui oleh Yesus, yang calon penghuni neraka dibawa ke surga. Itulah yang disebutkan adalah perbuatan baik. Menolong yatim piatu, menolong fakir miskin, menolong orang-orang lemah, menolong orang-orang membutuhkan, itu baik, bermanfaat. Tetapi yang terutama itu adalah selama kita ini hidup di muka bumi ini, beritakanlah Injil kasih karunia kepada siapa saja di muka bumi ini. Itulah program jangka pendek manusia. Kekuatan kita, potensi kita, harta kita, apa yang kita miliki di muka bumi ini, semuanya satu tujuannya, satu orang demi satu orang diselamatkan, dibawa kepada Yesus, dibawa kepada kerajaan surga. Itulah yang disebutkan adalah jangka pendek. Saya mengulanginya kembali. Jangka panjang, kalau mati pasti mati masuk surga. Jangka pendek itu apa? Perhatikan ini, disebutkan adalah berbuat baik, bermanfaat kepada sesama manusia selama kita masih hidup. Para pemirsa dimanapun Anda yang berbahagia, dicintai oleh Tuhan Yesus. Ada seorang filsuf dari Yunani, dia adalah penasehat raja, dia mempunyai keluarga yang baik, istri yang cantik, anak-anak yang cantik, dia orang kaya, dia punya istana, dia adalah bapak filsuf klasik dari Yunani. Hampir semua dunia intelektual mengenal orang ini. Namun usia 50 tahun dia bunuh diri. Mengapakah dia ini bunuh diri? Dia bunuh diri karena tujuan hidupnya hanyalah sebatas harta, tahta dan kesenangan. Tujuan hidup kepalsuan. Namun kalau dia mendapatkan tujuan hidup yang benar tadi, maka dia tentu tidak akan bunuh diri. Seorang artis dari Amerika terkenal, wajahnya terpampang di televisi, di majalah, koran dan lain sebagainya. Orang ini adalah mempunyai rumah yang terbaik, mobil yang terbaik, dan dia adalah teladan internasional, tanda kutip dunia sekuler. Tidak salah, itu baik. Namun usia 40 tahun kurang lebih orang ini bunuh diri. Mengapa? Dia mempunyai tujuan hidup yang palsu, bukan yang benar. Setelah dia mendapatkan takhta dan jabatan kesenangan manusia, maka dia berkata cukup, maka dia bunuh diri. Seorang dokter spesialis yang cantik, anak gadis, 100 kali kurang lebih dia bunuh diri. Dia punya rumah yang bagus, mobil yang bagus karena dia kaya, tapi hatinya kosong, tidak ada damai dan bahagia. Lalu orang ini dalam usaha bunuh diri yang terakhir itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Antara mati dan hidup, maksudnya dalam dunia sekarat, dia dalam penglihatan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, engkau diselamatkan. Lalu orang ini hidup kembali. Lalu kemudian tujuan hidupnya adalah dia menjadi seorang penginjil sekarang, dan dia juga menjadi seorang dokter spesialis. Apa itu? Dia sudah tahu tujuan hidupnya adalah kalau mati pasti mati masuk surga. Dan kemudian apa lagi? Selama dia hidup berbuat baik untuk sesama. Mengapa hidupnya berubah? Mengerti tentang tujuan hidup yang benar. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada 3 contoh ini yang Anda pelajari dan kita pelajari bersama. Lalu kemudian bagaimanakah supaya kita ini mendapatkan hidup yang kekal itu? Kalau mati pasti mati masuk surga itu. Tujuan hidup yang benar itu. Yang pertama dan yang terutama adalah, perhatikan, setiap orang harus lahir baru. Saya ulangi, setiap orang harus lahir baru. Lahir baru artinya adalah lahir dari roh, lahir dari iman, itu yang pertama. Dan 2, lahir dari air. Maksudnya lahir dari iman adalah setiap orang harus mempercayai Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Tuhan menjadi serupa dengan manusia. Dan nomor 2, dibaptiskan. Ketika engkau menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya engkau yang tahu dan Tuhan bagaimana kesungguhannya. Tetapi di hadapan umat manusia ada satu fakta dan kesaksian. Apa itu? Baptisan. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di hadapan orang lain bahwa engkau pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa engkau adalah anak Tuhan Yesus. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang dicintai oleh Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan kepada Anda, kata lahir baru adalah pertobatan. Saya tidak membicarakan kesempurnaan, tetapi hidup kita dibarui, diobat terus-menerus menjadi seperti Yesus. Kenapa? Sampai kita mati, kita berubah terus menjadi segambar dengan Dia. Jauh lebih manis, jauh lebih baik. Artinya pada hari ini, saya simpulkan, tujuan hidup yang benar itu adalah
Perhatikan, kalau mati pasti mati masuk surga dalam kekekalan. Keselamatan jiwa kita dijamin oleh Tuhan. Pasti tidak mudah-mudahan. Ada dua tokoh yang tadi dia mati dengan bunuh diri. Mengapa? Dia belum menemukan tujuan hidup yang benar. Satu orang dokter tadi diselamatkan menemukan tujuan hidup yang benar. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang dicintai oleh Tuhan Yesus, hidupmu sangat penting di hadapan Tuhan Yesus. Bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau belum lahir baru pada hari ini, saya mau berdoa dengan Anda dengan doa yang sederhana ini. Doanya demikian, ikut saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa, saya orang yang berdosa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Bila aku mati nanti, bila aku mati nanti, aku pasti masuk surga, masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Saya percaya ketika engkau ikuti doa ini, engkau mengalami mujizat terbesar dalam hidup ini. Jiwamu diselamatkan. Bagi Anda yang hari ini punya sakit penyakit, punya persoalan, komplikasi, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pribadi, apa saja yang tidak terkatakan, saya berdoa angkat tangan kepada engkau. Bila engkau percaya dan yakin mujizat Tuhan Yesus akan memberkati, menjamah, menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit hari ini, yang punya beban berat, yang punya masalah pribadi, keluarga, apa saja. Engkau Yesus sumber mujizat, sumber solusi, jamah, dan berikanlah mujizat kepada setiap orang yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, engkau adalah orang teristimewa di antara orang teristimewa. Anda adalah orang yang berbahagia dari antara orang berbahagia. Kenapa? Karena engkau ada Yesus di dalam hatimu. Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya, Pendeta Joy Marolong Manulang, menyampaikan kepada Anda, Tuhan Yesus memberkati Anda.